Di dalam Matius pasal yang ke-15, pada malam hari ini kita mempelajari tentang hal bagaimana sikap orang beriman. Kita kerap kali mudah mengatakan, saudara, bahwa kita mau beriman, kita mau setia, kita mau mengiring Yesus. Bahkan kita mengatakan kita berani mati. Tetapi hal ini kita harus benar-benar alami dan hayati. Karena ngomong gampang, tapi prakteknya bukan hal yang mudah. Maka dari itu di dalam Matius pasal yang ke-15, ayat yang ke-21 mulai, kita akan benar-benar mempelajari dan kita akan menanya kepada diri kita masing-masing, sampai di mana pengikutan kita kepada Tuhan. Ayat 21, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kalau saudara-saudara perhatikan bahwa di sini ada seorang ibu, dia datang kepada Yesus karena anaknya. Ibu biasanya sangat mengasihi anaknya. Seorang ibu kalau melihat anaknya sakit, anaknya menderita, bahkan dia kerap kali berkata, "Tuhan, jangan anakku, lebih baik aku yang menderita." Betul tidak? Hah? Betul. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? "Kalau engkau mengasihi anakmu lebih daripadaku, engkau tidak layak menjadi muridku." Nah, berarti bahwa Yesus ini menuntut kasih seorang ibu terhadap anaknya dan kasih dia kepada Yesus besar mana? Besar kasih kita kepada Yesus. Kita kerap kali sanggup enggak? Ayo, ngomong sih gampang, tapi coba prakteknya. Apalagi anak-anak muda tadi nyanyi-nyanyinya, "Tolong Tuhan, aku hidup mengasihi Engkau dengan iman. Nanti dapat pacar, pacarnya bukan Kristen. Kalau jadi Kristen, tidak jadi. Tidak apa-apa deh, tinggal Kristennya dulu." Ya dah. Ngomong sih gampang, sebab memang iman itu harus diuji. Kita harus belajar, saudara. Ada beberapa hal-hal yang kita harus bayar kalau saudara mau lihat iman percaya saudara. Yang pertama, ayat yang ke-22 kita baca. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Karena aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Yang pertama, saudara, ujian daripada iman ini adalah kalau engkau berteriak kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak menjawab. Kita kerap kali menjadi orang Kristen
mengatakan bahwa kita cinta Yesus, mengasihi Yesus, dan benar-benar beriman kepada Yesus. Tetapi kalau doa saudara tidak dijawab dan tidak mendapatkan apa-apa, apakah saudara tetap bertahan atau saudara menjadi kecewa? Hah? Harusnya. Ini loh saudara. Harusnya kita bertahan, tetapi kenyataannya kita kecewa. Nah, maka dari itu kita harus lihat iman percaya kita itu sampai di mana. Kita harus benar-benar, Yesus di sini dia memberi pelajaran. Memberi pelajaran kepada siapa ini? Yesus memberi pelajaran terutama kepada para rasul, hamba-hamba Tuhan. Saudara tahu, di sini Tuhan Yesus memberikan pengajaran kepada para rasul, murid-muridnya, yang mengatakan hamba-hamba Tuhan. Sebab ternyata rasul-rasul ini tidak mempunyai iman. Mereka sudah dipilih oleh Yesus. Mereka sudah dikatakan bahwa mereka rasul-rasul. Mereka dipilih untuk menjadi tiang-tiangnya gereja. Tetapi kenyataan mereka itu tidak mempunyai iman sama sekali. Kita kerap kali menjadi hamba Tuhan terus terang sok suci, sok ngerti. Menganggap yang baru itu belum ngerti apa-apa. Menganggap orang Kristen yang baru itu masih bayi. Tapi kenyataannya terus terang saya katakan, kalau hamba Tuhan sakit, kalau orang Kristen yang baru sakit, cepat mana sembuhnya? Cepat yang baru. Ini jujur, betul enggak? Kenapa? Karena yang lama imannya luntur. Murid-murid Tuhan Yesus setiap hari melihat mujizat. Setiap hari dia melihat mujizat apa yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi ternyata sama seorang perempuan Kanaan, bukan orang Yahudi, ya kalah iman percayanya. Yesus sengaja, apakah Tuhan Yesus tuli? Kenapa Tuhan Yesus tidak menjawab akan perempuan Kanaan ini? Yesus tidak tuli. Apakah Yesus tidak mengasihi perempuan Kanaan ini? Dia manusia, sama dengan orang Yahudi. Mengapa perempuan ini tidak jawab? Bukan karena Yesus tidak mengasihi. Yesus mau memberi pelajaran kepada rasul-rasul dan murid-muridnya. Bahwa engkau yang menyatakan dirimu orang Yahudi. Bahwa engkau yang menyatakan dirimu bangsa pilihan. Bahwa engkau yang menyatakan dirimu sudah membanggakan dirimu sebagai murid-murid Yesus yang dipilih oleh Yesus, ternyata engkau tidak punya iman seperti perempuan Kanaan ini. Perempuan Kanaan ini punya iman. Iman yang tahan terhadap segala godaan. Ini yang Tuhan mau, saudara. Ini yang Tuhan mau. Bahwa jikalau engkau menjadi orang Kristen, jikalau engkau berdoa tidak dijawab, itu bukan Allahmu itu tidak mendengar. Tetapi Allahmu sedang menguji iman percayamu. Sampai di mana iman? Dan Alkitab sudah berkata, engkau tidak akan dicobai lebih dari kekuatanmu. Maka dari itu saudara, iman ini timbul karena apa? Pembacaan Alkitab. Kalau saudara tidak membaca Alkitab, imanmu tidak akan kokoh. Karena Alkitab ini adalah firman daripada Yesus, Roh Kudus akan mengingatkan apa yang Yesus pernah katakan. Jikalau engkau dalam masalah, engkau berdoa tidak dijawab, tunggu, sedang diuji. Dan ujian yang kedua apa? Yang kedua di dalam ayat yang ke-23 akhir.
Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepada Yesus, suruhlah dia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Yang pertama tidak dijawab, yang kedua diusir. Malah diusir. Tidak dijawab masih lumayan lah. Tapi kalau diusir ini kan wah kelewatan ini. Sudah kelewatan. Saudara tahu? Ini ujian yang kedua. Diusir. Contohnya saudara coba. Saudara sama-sama orang Kristen. Saudara minta pertolongan. Kalau minta pertolongan, Pak, tolong doakan, Pak. Mau enggak? Mau. Tapi kalau sudah, Pak, tolong, Pak, saya membutuhkan uang buat membayar anak saya sakit di rumah sakit. Oh ya, enggak apa-apa. Kita kan saudara seiman. Berapa butuhmu? Jawabannya gitu atau jawabannya apa? Ini loh saudara. Kita kerap kali itu gampang ngomong, tapi nggak gampang melakukan firman, saudara. Maka dari itu kita harus benar-benar mengikut Yesus. Jangan menyandar kepada manusia. Biarpun itu saudara seiman, biarpun itu hamba Tuhan, biarpun itu majelis, itu tua-tua. Jangan sekali-kali menyandarkan dirimu pada manusia. Karena engkau akan kecewa. Karena penyandaran kepada manusia ini tidak akan membawa pertolongan bagi saudara. Tetapi yang Yesus kehendaki apa? Menyandar kepada Dia. Kamu harus berani sampai kepada mati. Memang iman percaya seseorang tidak sama, saudara. Saudara tidak akan dituntut seperti saya. Dan setiap orang itu dituntut menurut ukuran, pengertian, dan iman mereka sendiri-sendiri. Tidak sama. Ada yang dituntut banyak karena mereka itu tahu banyak. Tetapi yang tahu sedikit dituntut sedikit. Saudara mau kepengen tahu banyak, dituntut banyak, atau timbang dituntut banyak, lebih baik tahu sedikit saja? Hah? Dia bilang, kehendak Tuhan yang jadi. Saudara tahu, iman itu tidak satu arah, saudara, dua arah. Iman itu dua, antara Yesus dan saudara. Yesus mau, saudara tidak mau, bisa enggak? Yesus mau, tapi saudara tidak mau, bisa enggak? Bisa. Contohnya, Yesus mau enggak semua orang selamat? Hah? Nyatanya yang selamat berapa? Hah? Sedikit. Banyak yang aku panggil, kata Yesus. Yesus mau tak? Selamat tak? Tapi sedikit yang aku pilih. Jadi ternyata tergantung siapa itu? Manusiawinya. Jadi iman ini tidak hanya tergantung Yesus, saudara tahu. Kita harus memperjuangkan seperti perempuan Kanaan. Kita harus tahan terhadap waktu. Saatmu bukan saatnya Tuhan. Tapi kalau engkau punya iman, engkau duduk diam, nunggu sampai saat Yesus tiba. Itu yang Tuhan kehendaki, saudara. Kehidupan kekristenan itu jangan saudara kira kalau umpamanya saya ini dipakai Tuhan, saya dengar suara Tuhan, lalu saya kalau sembahyang lalu cuma semenit terus pergi gitu, kok enak. Saya kalau berdoa untuk orang lain lebih cepat daripada kalau saya berdoa untuk diri saya sendiri. Saudara tahu? Jangan saudara kira enak. Kita harus berani membayar harga ini. Kalau saya sakit, sama saya melayani orang sakit, jawab, saya berdoa untuk orang sakit, saya berdoa untuk Tuhan, apa yang harus lakukan kepada orang sakit ini? Tuhan langsung ngomong, ini
Gini. Sudah. Enak. Lalu orang-orang pikir gini, enak ya kalau jadi Pak Yusa. Doa langsung dijawab. Enak ya. Iya. Tapi kalau saudara tahu kalau saya sendiri yang sakit, saya tanya, Tuhan, kenapa aku sakit? Tidak dijawab. Saya bilang, loh Tuhan, kalau aku ngelayani kok mau jawab. Kalau aku doa untuk diriku sendiri kok tidak mau jawab. Tuhan jawabnya apa? Kalau kamu berdoa untuk orang lain, karena kamu kan melayani. Aku ukur orang itu menurut imannya orang itu. Sehingga cepat kamu dapat karena imanmu sudah besar. Kamu minta buat dia, gampang, seperberapa. Tapi kalau kamu minta untuk dirimu sendiri, aku ukur menurut imanmu. Kalau kamu tidak melampaui imanmu, engkau tidak akan dapat jawaban. Saudara tahu? Ngerti? Maka dari itu, karena saya tahu belajar banyak Alkitab, firman Tuhan ini, saya tidak putus asa. Saya malah ngomongnya bagaimana? Saya berdoa, Tuhan, kenapa aku sakit? Salahku di mana? Tolong dong, tunjukin dong Tuhan. Kalau tidak dijawab-jawab, saya bilang, tidak mau jawab, tidak apa-apa, aku tahu. Engkau tuh lihat, engkau dengar, cuma hanya mau nunggu. Tidak apa-apa, saya bilang. Lah, tapi ada tapinya. Setan ngomong, mana katanya Yesus Tuhanmu kasih, nyatanya tidak jawab kamu, biarin. Lalu saya katakan, biarin. Yesus seperti perempuan Kanaan, tidak dijawab, tapi Yesus dengar. Saudara tahu, kalau saudara mau imanmu kuat dan kau tidak jatuh, kamu harus selalu ingat akan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada waktu Yesus di dalam dunia. Perempuan ini teriak-teriak, minta pertolongan. Kasihani aku Tuhan, anakku kerasukan setan. Yesus tidak mendengar, sebab Yesus mau mengajar akan rasul-rasulnya, hamba-hambanya itu. Ini loh, iman, kamu tuh tidak punya iman. Rasulnya malah apa? Malah degil, malah berkata sama Yesus Tuhannya, Tuhan usir orang itu. Loh, kurang ajar kan? Tuhan Yesus mendengar begitu. Yesus jawabnya apa? Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Loh, jawabannya Yesus ini aneh lagi. Murid-muridnya mengatakan, usir Tuhan. Orang itu lo ganggu, teriak-teriak terus. Yesus jawabannya, aku diutus di antara domba-domba orang Israel. Aneh enggak? Kenapa Yesus jawabannya kok enggak klop sama tanyaannya, sama permintaannya murid-murid itu? Kenapa? Yesus mau memperingatkan. Ngerti kamu? Aku ini diutus untuk kamu. Tapi tuh lo lihat dulu. Perempuan Kanaan, bukan orang Israel, teriak-teriak minta tolong aku. Karena tidak tahu aku siapa. Tapi engkau orang-orang Israel tidak mengenal akan keberadaanku di tengah-tengah kamu. Karena ternyata engkau cuma biasa. Kebiasaan. Saudara, firman Tuhan hari ini menggugah kepada kita. Kenapa? Saudara menjadi orang Kristen kerap kali rutin. Kenapa pendeta-pendeta majelis kalau sakit itu tidak sembuh-sembuh? Karena apa? Rutin. Mereka berdua dalam nama Yesus. Sakitnya tidak hilang. Tidak. Sebab apa? Sudah biasa. Sedikit-sedikit dalam nama Yesus. Sedikit-sedikit dalam nama Yesus. Bapak ini biasa. Haleluya. Nanti orang masuk neraka. Haleluya. Lata.
Jadi kita itu harus belajar, saudara. Sebab apa? Kadang-kadang kepercayaan kita itu tidak sadar. Hati-hati, benar. Sebabnya apa? Kepercayaan kita ini bukan sekedar ibadah. Maka saya katakan kekristenan ini bukan sekedar cuma agama. Tetapi kekristenan ini adalah pengalaman pribadi dengan Yesus. Satu. Kedua, ini namanya yang amat ajaib dan luar biasa. Tapi kita kerap kali gunakan dengan sembarangan. Coba, saudara boleh sebut-sebut. Di tengah jalan, namanya Pak Harto. Harto! Presiden Harto! Tangkap enggak kamu? Hah? Ditangkap enggak? Tangkap. Menghina enggak? Tapi kenapa ada apa-apa sedikit? Dalam nama Yesus. Ini loh saudara, kita kerap kali tidak menghargai. Padahal kita tidak punya kuasa apa-apa. Maka jangan sembarangan. Kita harus tahu kedudukan dia raja di atas segala raja. Kita harus benar-benar menghargai dia. Dan di sini Tuhan berkata, aku diutus di antara umat Israel. Sebetulnya adalah yang mempunyai hak adalah orang Israel. Saudara dan saya bukan orang Israel. Saudara dan saya bukan keturunan Yahudi. Ada waktunya hak saudara, bagian saudara dicabut. Kenapa? Kalau nanti Tuhan Yesus datang, Roh Kudus diangkat, pertobatan hak orang-orang di luar Israel, Yahudi, hilang. Penginjilan berhenti. Orang Kristen yang ditinggal oleh Yesus, ya harus membayar dengan nyawanya. Jadi jangan enak-enak. Ini adalah kesempatan buat saudara dan saya belajar firman dan mempertebal iman percaya kita. Jangan sampai ketinggalan, saudara. Karena apa? Karena amat berat. Maka dari itu di sini Tuhan Yesus mengajar bagaimana kamu harus punya iman. Harus dilatih mulai sekarang. Mulai sekarang kita harus latih. Banyak ketekunan, bertekun. Hanya dengan ketekunanmu engkau mendapatkan nyawamu, kata Yesus. Kita harus benar-benar belajar. Dan untuk belajar ketekunan ini harus kita menghadapi kenyataan-kenyataan yang tidak enak. Kalau kita selalu dapat berkat, siapa yang tidak mau tekun kerja? Kerja untung, kerja untung, tekun. Tapi kalau tidak ada hasil, ditekuni, itu namanya tekun sungguh. Tidak ada hasil, tapi terus dikerjakan. Biar tidak apa-apa. Toh Tuhan punya waktu lah, itu tekun. Perempuan Kanaan ini, dia tidak mundur. Tidak dijawab oleh Yesus. Dia tidak mundur. Pertama. Kedua, dia diusir, tidak pergi. Lalu yang ketiga, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah. Lihat. Pertama dia berteriak, tidak dijawab, diam. Dia menyembah, malah dekat kepada Yesus. Dia menyembah sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi kanak-kanak dan melemparkannya kepada anjing. Tak dijawab, diusir. Yang ketiga dihina. Jadi saudara harus sadar, saudara dan saya bukan turunan orang Yahudi. Dan di dalam pandangan orang Yahudi, kita itu tidak lebih daripada anjing. Aneh enggak? Mengapa Yesus sendiri yang berkata, Yesus mau menunjukkan kepada murid-muridnya dan rasul-rasul dan hamba-hamba Tuhan, iman yang teguh, tahan terhadap hinaan. Iman yang teguh,
tidak akan mundur karena dihina. Tapi bagaimana saudara menghadapi kenyataan? Saudara kerap kali belum dihina saja sudah kecewa, sudah mundur, sudah meninggalkan Yesus. Saudara kerap kali terus terang kecewa terhadap seseorang hamba Tuhan, terhadap pengerja. Saudara mundur enggak? Itu berarti saudara mengukur Yesus sama dengan perbuatan hamba Tuhan itu. Itu berarti saudara menurunkan derajatnya Yesus. Maka dari itu saya katakan, jangan pandang orang, jangan pandang hamba Tuhan, jangan pandang tua-tua, pandang Yesus pribadi. Itu kehidupan kekristenan, saudara. Maka dari itu kita harus berani membayar harga hinaan ini. Sebab apa? Sebab kalau saudara itu baca Alkitab, ini saya punya resep. Bagaimana kalau saya dihina orang? Saya dulunya kalau dihina orang terus terang mau membela nama Yesus. Saya punya dapat jadwal khotbah. Diundang oleh gereja. Sudah dijadwalkan 3 bulan sebelumnya diminta. Ya. Kemudian kurang 1 hari saya ini belum pulang dari Jakarta. Istri saya ditelepon sama majelisnya. Bu, Pak Yusak sudah datang? Belum. Loh, besok khotbah di sini? Ya Pak. Wah, kalau tidak datang bagaimana? Pasti datang Pak. Akhirnya majelis ini karena takut saya tidak datang, diganti orang lain. Hari itu dia cari hamba Tuhan yang lain, terus kemudian untungnya saya bangun pagi-pagi ini, saya berdoa, Tuhan berkata, kamu telepon sama gereja itu majelisnya, jadi khotbah enggak? Duh, kok aneh, kok Tuhan kok menyuruh saya telepon? Ya sudah saya nurut, saya telepon. Ya telepon. Telepon saya begini, enggak tanya, saya khotbah di situ toh? Enggak. Saya tanyanya gini, Pak, nanti yang khotbah siapa ya Pak besok? Gitu. Ya nanti, sebab itu paginya. Nanti yang khotbah siapa Pak? Sebetulnya Pak Yusak. Tapi karena Pak Yusak kemarin tadi malam belum datang, saya khawatir, lebih baik saya ganti. Oh ya, terima kasih Pak. Tak tutup toh. Jadi tahu bahwa saya tidak khotbah toh. Ya saya tidak usah datang toh. Langsung saya lapor sama Tuhan. Wati saya itu medengkel. Terus terang saya ya manusia biasa kok. Saya medengkel, saya bilang, Tuhan, Engkau sendiri yang memberi jadwal itu kok, kenapa sekarang dibatalkan? Tuhan berkata apa? Mengapa engkau jengkel? Lah ya, sudah saya tahu gini kan saya tidak pulang dari Jakarta. Lalu Tuhan berkata, harusnya kamu mengucap syukur. Kenapa? Karena jadwalmu diambil orang, bukan kamu yang membatalkan, tapi orang. Kamu malah enak. Kenapa? Kamu diganti, dia khotbah. Berkatnya tetap kamu punya, tapi kalau dia khotbah salah, dia yang tak gantung. Oh ya, kalau gitu untung ya. Kowe tidak kerja tapi aku dapat hadiah ya. Oh ya. Ya sudah beneran. Jadi sekarang kalau saya itu diundang khotbah ada yang ganteni, saya bilang, puji Tuhan. Beneran kamu yang khotbah. Ini saudara. Ini resepnya itu kalau kita itu dekat kepada Tuhan itu luar biasa. Luar biasanya apa? Kita tidak pernah rugi, selalu untung dengan Yesus. Satu kali saya melayani seorang, saya layani 3 tahun. Seorang tua, seorang kaya, seorang sarjana. Pada waktu dia minta kepada saya, dia ngemis. Karena dia ini jatuh dalam usahanya. Dia nulis surat sama saya. Tolong Pak Yusak layani saya. Saya berkata apa? Maaf Pak, saya tidak punya waktu untuk melayani Anda. Karena saya sedang praktek. Pada waktu itu masih jadi dokter. Tapi saya sudah pelayanan. Tapi belum full. Saya jawab, maaf Pak, saya tidak bisa melayani Anda. Terus dia nulis surat lagi. Sopirnya pulang, bawa surat saya. Balasannya apa? Kalau Pak Yusak besok tidak datang,
saya melayani saya akan bunuh diri. Saudara kira-kira kalau ditulis gitu, saudara jawabannya apa? Ya, kata Pak Pendeta. Nah, tapi apa yang saya jawab? Silahkan bunuh diri. Yang masuk neraka Anda. Saudara tahu? Orang model seperti saya. Surat saya tulis, istri saya baca, "Hah? Loh kamu orang mau bunuh diri kok malah mau jawab gitu?" Ya biarin. Dia gantung Yusa, silahkan mati. Tapi kalau dia gantung Yesus, tidak bakal mati. Surat dibawa. Suratnya datang lagi. Dia tidak ngancam lagi, tapi begini. Keadaan saya sungguh-sungguh sangat terjepit. Tolong saya. Saya bilang, "Dah Pak, urusan Tuhan. Kalau saya diperintah untuk datang, saya datang. Kalau tidak, silahkan suruh bunuh diri." Sopirnya pulang lagi. Saya sembahyang, "Tuhan, orang ini itu bener ndak? Memang bener dia sengsara apa ndak?" Oh, Tuhan masih ngasih lihat. Air itu sudah di sini. Orangnya sudah, oh jadi bener memang mau, ini sudah gepeng toh Tuhan. Sudah mau mati ini Tuhan. Lalu Tuhan berkata pada saya, "Yusa, engkau layani dia. Besok jam 7 kamu datang, layani sebelum pergi ke kantor. Tiap pagi seminggu 2 kali kamu layani sebelum ke kantor kerja. Oke?" Setengah 7 saya datang ke rumah dia, saya ketok. Saya bilang, "Saya mau ketemu Bapak." "Oh ya, saya mau cari siapa?" "Cari Bapak yang cari saya." Saya tidak kenal, dia tidak kenal, belum tahu ketemu. Lalu dia bilang, "Oh ya ini saya." "Oke, saya mau melayani Bapak tiap pagi, hari ini sama hari seminggu 2 kali, jam setengah 7. Wah, puji Tuhan. "Kenapa kok saudara Yusa kok mau?" "Karena saya diperintah Tuhan. Kalau tidak memang saya mau bunuh diri." "Ya silahkan." "Tapi karena Anda datang saya tidak jadi." "Nah ya sudah." Lalu saya layani 3 tahun. Satu saat Tuhan berkata, "Aku akan berkati sekarang." Dan dia minta kredit kepada pemerintah 3 miliar. Dan Tuhan berkata, "Oke, aku ACC, aku akan berikan." Wah, saya bilang, "Om, jadi jangan takut, Allahku adalah Allah yang luar biasa." Nah, jadi sudah dapat ACC semua, uang surat dari bank sudah ACC semua, senang dia. Wah, aku bakal jadi gede lagi. Wah, lalu harinya pelayanan saya datang lagi, mesemnya sudah lain. Langsung saya duduk, saya bilang, "Om, mari kita buka firman Tuhan." Apa jawabannya? "Sekarang saya tidak butuh Anda, Yusa." Saudara belum mengalami. Ini orang sedang mengalami dihina sampai habis-habisan. "Sekarang saya tidak butuh Anda, Yusa. Kredit sudah pasti keluar. Dan dalam minggu ini cair semuanya." Kira-kira saudara model kayak saya bilang, "Puji Tuhan," gitu. Kok enak. Muka saya merah luar biasa. Saya mau angkat kaki, saya mau bilang, "Silakan." Nah, beneran. Tapi pantat saya lengket sama kursi. Saya angkat sampai 3 kali tidak bisa. Barusan saya tahu kalau itu Tuhan. Saya berdiri. Loh kok tidak bisa? Kursinya ikut. Loh kok ikut? Padahal kursi ini kan gede, orang kaya. Berat. Loh kok bisa? Sampai pantat saya gini-giniin. Loh ya tidak ada remeh. Kalau saya gini, mengangkat 1, saya gini. Loh tidak ada remeh. Ngangkat gini, loh ngangkat. Tidak apa-apa. Tapi kalau saya mau ngangkat, ikut. Waduh. 3 kali saya tahu, oh Tuhan tidak menghendaki saya meninggalkan
orang ini loh saudara. Lalu saya diem. Oke om, saya bilang. Lalu muka saya yang merah ini jadi lembut. Karena apa? Karena saya tahu Yesus menghendaki saya untuk tetap tinggal. Lalu saya diem. Kenapa om? Saya mesem sekarang. Sebab saya tahu Yesus mau. Ya saya mau. Peduli amat. Saya bilang, kenapa om? Tidak butuh saya lagi. Kredit sudah keluar. Saya cuma butuh kamu supaya berdoa untuk Tuhan. Dan Tuhan menggerakkan bank-bank itu kasih kredit saya. Oh gitu. Jadi rencana om dulu mau bunuh diri itu karena ditagih hutang. Sekarang sudah keluar kreditnya jadi tidak butuh Yesus. Saya tidak perlu Anda lagi. Oh ya sudah om. Kalau gitu saya tahu sekarang. Jadi kerja saya 3 tahun ini untuk nolong om ya. Oh ya baik om. Saya diem. Terus dia ngoceh. Cerita bagaimana ini kredit keluar. Itu Bank Belanda. Saya diceritani tak angkat-angkat tidak isa-isa ya sudah diem aja saya bilang. Ya ini aku suruh pasang telinga ini. 1 jam. Setelah selesai 1 jam apa terjadi saudara? Saya manggut-manggut. Oh gitu. Ya. Saya sembahyang Tuhan. Aku ini mau suruh apa? Diem. Ya sudah diem. Dengerin terus. Setelah dengerin sudah habis. Saya bilang sudah selesai om. Udah. Dan Yusa tidak usah kesini lagi. Apa terjadi? Yesus bicara langsung. Katakan kepada dia. Dia berharap kepada manusia. Dia akan kecewa. Besok jam 12. Aku akan batalkan kredit dia. Wah saya kan kaget. Lah yang ngasih kredit kan orang luar negeri. Bukan saya. Lah kok Tuhan bilang. Katakan kepada dia. Besok jam 12. Aku batalkan kredit dia. Kira-kira kalau saudara ada suara gitu berani enggak? Lalu dipikir-pikir di sini dah. Pikir gini. Iya, tidak. Yang ngasih kredit kan orang luar negeri, bukan saya. Saya katakan, oh, dengar firman Tuhan. Apa? Besok jam 12 kreditmu batal. Dia bilang apa? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Yang memberi kredit Bank Negeri Belanda. Dan tidak mungkin karena orang Belanda tidak seperti orang Indonesia. Kalau Belanda bilang ya, ini lihat suratnya kredit sudah keluar. Dari Bank Indonesia, uang itu akan dicairkan. Saya katakan sekali lagi, kalau besok jam 12 tidak dibatalkan oleh Tuhan, jangan anggap saya hamba Tuhan. Dan itu bukan firman Tuhan. Amin. Tak angkat pantatku, ringan, kelinting. Pantat saya angkat terus saya bilang bye-bye. Saya pulang, tapi di tengah jalan saya ini timbul lagi 3 tahun melayani Tuhan. Kayak gini, saya bilang gini kok suruh melayani. Lalu Tuhan berkata, Yusa. Apa kata firman Tuhan? Baca di dalam Matius pasal 5 ayat 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Saat itu firman ini muncul, saya ngomel sama Tuhan. Tuhan, ini upahnya melayani 3 tahun. Tuhan ngomong dalam ayat ini muncul. Upahmu besar di surga. Wah, saya lalu bilang, beneran ya Tuhan? Jadi lain kali tak suruh orang itu maki-maki aja lah. Supaya berkat itu tambah-tambah, aku bilang gitu. Dan saya jadi sukacita, ndak mangkel, ndak marah. Lalu saya pulang, istri saya bilang, kenapa kok kamu kok mesem sendiri? Iya, karena hari ini makan pok. Wah, kenapa? Dihina orang kamu. Nah itu om itu.
yang tak layani 3 tahun. Terus siapa? Diusir. Tetapi kan saya menantikan besok. Besok saudara tahu jam 1 siang Om ini datang ke rumah saya. Waktu dia ngebel, saya lihat dari dalam itu, siapa? Dibukai, Om itu. Saya bilang, itu yang ngusir itu sekarang datang. Lalu Tuhan ngomong sama saya gini, dia akan datang menyembah kepadamu. Saya bilang, biarin Tuhan, tidak maulah. Buka pintu, saya masih duduk di dalam. Dia langsung bertekuk lutut, nyembah, menangis seperti anak kecil, menyembah. Dia bilang apa? Ampuni saya Yusa, ampuni saya Yusa, ampuni. Saya bilang, Om, jangan minta ampun saya, minta ampun Yesus. Karena yang kau hina bukan saya, tapi Tuhan Yesus yang kau hina. Minta ampun sama dia. Dia bilang apa? Saya bilang, kenapa? Jam 12 tepat, Direktur Bank Indonesia entrokal saya dari Jakarta. Kenapa? Kredit dari negeri Belanda dibatalkan. Saya tanya, alasannya apa? Tanpa alasan. Saya sendiri jadi Direktur Bank Indonesia belum pernah ngalami selama hidup saya. Kredit sudah dicairkan, dibatalkan dalam waktu singkat seperti ini. Di dalam teleksnya berkata, kredit Tuan ini batal. Tepat jam 12 masuk. Dan dia entrokal ke Bandung. Saudara tahu? Allah kita, Allah yang luar biasa. Maka dari itu saudara itu percaya enggak kalau engkau ini punya Allah yang luar biasa? Tapi kenapa kamu takut dan khawatir? Karena enggak punya iman. Maka dari itu engkau harus baca firman Tuhan dan alami. Dan setelah itu apa terjadi? Sekarang diuji yang lain iman saya. Dihina, diusir, diejek. Sekarang ujiannya apa? Berkat. Setelah dia tahu bahwa saya benar-benar hamba Tuhan, yang dengar suara Tuhan, apa terjadi? Dia setelah itu dia ke notaris. Dia berkata, bikin surat. Segala usaha saya, perusahaan saya yang memutuskan Yusa. Bayangin. Dan harta kekayaannya berapa ratus juta. Di situ dikatakan semua saya berikan atas nama Yusa. Bayangin saudara. Kira-kira saudara nerima gitu, saudara bilang apa? Puji Tuhan. Karena apa? Pada saat itu rumah saya itu masih belum bayar, kurang 5 juta. Lah kalau dibalik Tuhan gini, padahal perusahaan dia semuanya itu harganya kira-kira sekitar 300-400 juta. Itu tahun 80 ke bawah. Lah kurang 5 juta. Wah, dapat begini. Wah, puji Tuhan, betul enggak? Tapi apa yang saya lakukan? Saya dipanggil, surat notaris dihadapkan, saya baca, apa-apaan ini? Kenapa diberikan saya diangkat jadi penguasa tunggal begini? Saya ambil, saya sobek, gredek. Om, saya hamba Tuhan, mengabdi kepada dia, bukan mengabdi kepada Anda. Ambil, 1 sen pun aku tidak mau terima uangmu. Saudara tahu? Dan sampai dia mati pun saya tidak ambil uang 1 sen dari dia. Karena Yesus sudah berkata kepada saya bahwa upahmu besar di surga. Lah kalau saya terima itu, upahku di sana dicabut Tuhan. Tidak mau saya. Ngapain? Saya bilang tidak terima 1 sen. Saudara tahu? Iman Anda tidak hanya diuji karena penderitaan dan karena ejaan, tapi juga karena berkat. Maka dari itu engkau hatimu harus benar-benar melekat kepada Yesus. Bukan kepada manusia, bukan kepada harta benda, tapi melekat kepada dia dan murni di depan dia. Maka pada waktu Yesus menjawab kepada perempuan itu, tidak layak diambil roti dari kanak-kanak dan diberikan kepada anjing. Perempuan ini tidak marah, tidak sakit hati, tapi dia berkata, benar Tuhan loh. Jadi kalau saudara dihina,
Saudara harusnya bilang apa? Benar. Sebab apa? Upahku besar di surga. Jadi benar. Syukur, enggak apa-apa, puji Tuhan. Karena upahku besar. Perempuan ini berkata, benar Tuhan. Tetapi anjing dapat remah-remahnya. Yesus berkata, besar imanmu ibu. Jadi sesuai dengan apa yang kamu imani. Apakah perempuan ini mengusir setan dalam nama Yesus? Apakah Yesus berkata, setan aku usir keluar? Tidak. Yesus berkata, besar imanmu. Setan sudah keluar dengan sendirinya. Ini loh saudara. Ini yang Tuhan kehendaki, kehidupan kekristenan. Bukan sekedar minta berkat, bukan sekedar cuma kehormatan, tetapi pengikutan Yesus harus berani tahan uji. Tekuni sampai akhir. Maka dari itu engkau akan melihat perkara-perkara besar. Rumah tanggamu tidak akan diganggu setan kalau ada orang yang benar-benar punya iman yang teguh dan kokoh. Setan dengan sendirinya takut. Tidak usah kita ribut-ribut. Tapi benar-benar kita setia. Kita harus berani bayar dengan ketekunan dan kesetiaan. Maka semuanya akan digenapkan oleh Allah. Saya sekarang terus terang saudara tahu. Anaknya yang di negeri Belanda, dia yang mendapat semua harta benda itu. Dan anaknya, saya pada waktu ngirim anak saya, ngantar anak saya ke negeri Belanda, mau minta tolong anak itu. Oh, anaknya om ini, nemui aja tidak mau. Padahal sebetulnya kalau saya mau dulu, harta bendanya itu milik saya semua. Tapi saya kasih kembali 1 sen pun saya tidak ambil. Pada waktu saya ke negeri Belanda, mau minta tolong buat anak saya supaya ada yang nanggung. Tidak mau. Tapi Tuhan berkata, aku sudah sediakan penanggung jawab buat anakmu. Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa. Tidak ada barang yang mustahil bagi Allah kita. Asalkan hatimu memandang Dia, setia kepada Dia, dan berharap kepada Dia. Ini kehidupan kekristenanmu. Kita harus memeriksa iman kita sampai di mana. Apakah kita sudah pada waktu tidak dijawab pergumulan kita sudah kecewa? Bertobat. Apakah kita kalau kena usir sedikit kecewa? Bertobat. Apakah kalau kita dihina, kita kecewa kepada Yesus? Bertobat. Apakah kita hanya mengharapkan berkat? Hati-hati, berkat dapat menjerat kita. Bertobat. Cari Yesus. Segala perkara dapat terjadi bagi orang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan kepada anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau tahu keadaan iman percaya anak-anak-Mu di tempat ini, Tuhan. Ampuni anak-anak-Mu, Tuhan. Karena sekarang mereka melihat bagaimana rapuh iman percaya mereka kepada-Mu, Tuhan. Bahwa mereka tidak tahan uji terhadap waktu. Mereka tidak tahan uji terhadap hinaan. Mereka tidak tahan uji terhadap cemoohan. Tuhan, ampuni. Sehingga mujizat Tuhan demi mujizat Tuhan tidak terjadi dalam hidup kami. Dan setan membuat kami bulan-bulanan. Membuat permainan kepada kami. Dan setan yang kurang ajar itu mempermainkan kami. Karena ternyata iman kami terlalu lemah. Maka dari itu Tuhan, pada malam hari ini hamba-Mu memperingatkan anak-anak-Mu. Engkau memperingatkan kami semuanya. Untuk kami tetap bertekun, tetap setia, tetap mengucap syukur. Karena kami tahu kami tidak seorang diri. Yesus menyertai kami sampai kepada kesudahan alam. Ajar kami rendah hati. Ajar kami menyadari bahwa semua adalah anugerah-Mu, Yesus. Maka dari itu Tuhan, tuntun langkah kami menuju kepada kesempurnaan. Sehingga kami benar-benar layak menjadi murid-Mu. Sehingga pada waktunya Engkau panggil kami pulang,
kami didapati setia sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur semua perkara ini. Amin.